San, tadi ada yang daftar 1 orang. Ini kayaknya ada yang 2 daftar, San. Dari SMA. Oke, nanti kita mulai jam 10 ya. Dan menunggu yang hadir. Oke, Bu.
Oke, ini kita masih tunggu beberapa peserta lagi ya. Nanti kita akan mulai di jam 10 lewat 5 menit. Ibu untuk absen di e-kampus belum ya, Bu ya? Untuk absen di e-kampus, silahkan boleh mengisi. Atau setelah perkuliahan juga boleh. Ini slide-nya apakah udah tampil belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Ya, mungkin bisa dimulai saja. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah daftar di kuliah daring ini dan juga kakak-kakak TPP 2016. Hari ini itu jadwalnya kuliah daring bersama Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas, Institut Teknologi Sains Bandung. Nah, nanti materinya akan dijelaskan oleh Bu Rahma yang sudah mengenal lebih jauh tentang pulp. Di sini saya sebagai moderator akan membimbing ataupun membawa kalian tanya ya kurang jelas saya bisa ke saya gitu. Untuk hari ini itu subtopiknya mengenai gambaran pulp, gambaran pabrik kertas, peralatan utama serta fungsi peralatan di industri pulp dan kertas. Untuk teman-teman kecuali TPP 16 itu saya dahulu bahwa setiap mengikuti pertemuan ini itu akan mendapatkan sertifikat. Pertama sertifikat pertemuan dan juga nanti akan mendapatkan sertifikat setelah mengikuti semua pertemuan
dan akan mendapatkan nilai seperti itu. Nah, nanti untuk teman-teman juga yang selain TPP 16, itu nanti akan saya share link untuk absen peserta agar bisa kami data untuk sertifikatnya. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa langsung dimulai oleh Bu Rahma. Kepada Bu Rahma, silakan. Ya, oke. Terima kasih kepada moderator. Jadi pada hari ini kita akan masuk di mata kuliah teknologi pengolahan pulp. Jadi di sini ada 12 kali pertemuan. Jadi ini hari ini adalah pertemuan pertama untuk kuliah teknologi pulp. Jadi bagi peserta dari umum, kita akan mengenalkan mengenai industri pulp dan kertas. Nah, pada kuliah kali ini ada 12 kali pertemuan dengan 10 kali pertemuan secara teori. Kemudian nanti kita akan ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi untuk TPP 2016 itu wajib diikuti. Kemudian untuk peserta yang dari luar itu boleh mengambil beberapa pertemuan yang ada atau keseluruhan, kemudian boleh juga mengikuti UTS dan UAS-nya. Nah, pada pertemuan pertama ini adalah mengenai tata cara untuk mengikuti kuliah online ini, kemudian apa saja sih materi yang akan disampaikan, kemudian bagaimana cara penilaiannya. Yang pertama adalah silabus atau materi yang akan disampaikan. Di pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai industri pulp dan kertas. Jadi, pertemuan ini berjumlah 3 SKS untuk mahasiswa, terutama TPP 2016. Kemudian, di pertemuan pertama ini akan menjelaskan mengenai gambaran pabrik pulp, kemudian gambaran pabrik kertas, dan peralatan utama serta fungsi peralatan di industri pulp dan kertas. Kemudian di pertemuan kedua, kita akan mengenalkan unit wood preparation atau bahan baku untuk pembuatan pulp, khususnya dari kayu. Kemudian, di pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai pengenalan bahan baku non-kayu selain bahan utamanya kayu untuk pembuatan pulp. Dan pertemuan keempat, ini pengenalan unit pembuatan pulp atau pulp making, fiber line, serta teknologi dan alat proses di industri pulp. Nah, untuk setiap pertemuan itu diadakan 1,5 jam untuk pertemuannya. Jadi masing-masing hari. Nanti kalian bisa cek setiap pertemuan itu di websitenya. Nah, kemudian di pertemuan kelima mengenal unit pulp mesin, dan pertemuan keenam itu adalah ujian tengah semester. Jadi materinya akan diberikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Kemudian dilanjutkan setelah UTS, ada pertemuan mengenai pengenalan black liquor, evaporator, dan recovery boiler. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya, mengenalkan produk komersial yang dihasilkan dari bahan baku pulp. Kemudian di pertemuan 9, proses pembuatan pulp untuk menjadi produk, yaitu khususnya tisu.
Kemudian pertemuan 10 itu adalah mengenai pembuatan pulp menggunakan limbah. Jadi yang akan dibahas nanti terkait dengan limbah waste paper, kemudian limbah sawit, dan pertemuan 11 adalah karakteristik pulp dan uji kualitas pulp. Dan pertemuan terakhir, kita akan mengadakan ujian akhir semester dari materi pertemuan 7 sampai 11. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Cukup. Oke, Cukup, Bu. kalau cukup jelas, kita lanjutkan. Ini ada yang dari luar juga ya. Tadi Ibu lihat ada yang dari SMA ya, benar? Iya, Bu. Oke, ini dari SMA itu atas nama siapa? Regina dan Ahmad Diki ya, benarkah? Benar, Bu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Jadi mungkin sebelum kalian nanti diterima di pulp dan kertas, teknologi pengolahan pulp dan kertas ITSB, di sini kita akan menjelaskan apa itu industri pulp dan kertas. Oke, kita mulai. Untuk hari ini akan dibahas mengenai industri pulp dan kertas. Jadi mungkin untuk mahasiswa TPP 16 sudah sangat familiar dengan industri pulp dan kertas. Jadi tujuan dari pertemuan kali ini adalah yang pertama kita mau menentukan tujuan dari pertemuan hari ini untuk capaian mahasiswa ke depannya mereka dapatkan apa. Kemudian yang kedua adalah pengenalan mengenai industri pulp dan kertas. Kemudian yang ketiga adalah overview secara umum mengenai pabrik pulp atau pabrik bahan baku pembuatan kertas. Kemudian bahan bakunya, ada prosesnya, dan kemudian terakhir adalah gambaran tentang pabrik kertas itu sendiri. Nah, tujuan untuk pertemuan kali ini, yang pertama adalah mahasiswa atau peserta itu mampu menggambarkan dan menjelaskan industri pulp. Yang kedua, peserta mampu menggambarkan dan menjelaskan tentang industri kertas. Ketiga, peserta mampu menuliskan proses utama di industri pulp dan kertas. Jadi untuk kali ini khususnya di industri pulp. Kemudian peserta mampu menuliskan peralatan utama dan fungsi dari setiap tahapan di dalam proses industri pulp dan kertas. Nah, kalau kita membahas tentang apa itu industri pulp dan kertas, jadi industri pulp dan kertas itu identik dengan industri yang mengubah bahan baku yang utamanya adalah kayu yang biasa digunakan, atau bisa juga serat yang sudah di-recycle untuk dijadikan bahan baku pulp. Dan kemudian nanti diolah untuk jadi kertas, produknya, produk akhir. Nah, di tahun 1800, sekitar 1800-an, itu ada pergeseran penggunaan bahan baku. Jadi awalnya bahan baku paper atau kertas itu adalah dari kain katun, kemudian diubah menjadi kayu, dan kayu menjadi sumber utama yang paling penting untuk pembuatan serat. Nah, kemudian ada beberapa metode yang digunakan, yaitu secara mekanis, kemudian secara kimia, yang digunakan untuk memproduksi pulp khususnya dari kayu.
yang merupakan bahan baku utama dari pembuatan pulp. Oke. Nah, selanjutnya ini ada dua, ada pabrik pulp, kemudian ada pabrik kertas. Nah, pabrik pulp itu memisahkan serat dari bahan bakunya yaitu kayu atau dari material lain. Jadi selain kayu, ada material lain yang bisa digunakan untuk menjadikan produk berupa pulp. Seperti kain, kemudian ada kertas bekas, ada juga jerami yang berupa non-kayu. Nah, ini yang akan dibuat untuk menjadi pulp. Kemudian, untuk pabrik kertas sendiri, ini fokusnya adalah untuk menghasilkan kertas. Jadi dari bahan baku berupa pulp. Jadi baik pulp kayu atau pulp serat. Dari serat lain yang nantinya akan diproduksi menjadi kertas yang terkonversi. Nah, ini merupakan diagram dari pabrik yang terintegrasi. Pabrik pulp, kemudian pabrik kertas. Suaranya jelas ya, ya. Suaranya jelas diterima? Jelas, Bu. Oke. Tapi di akhir tadi ada putus-putus dikit. Oke. Ya. Oke. Nah, ini adalah diagram alir dari pabrik yang terintegrasi. Jadi mulai dari penyiapan bahan baku, yaitu yang kita kenal dengan wood yard atau unit pengolahan kayu. Nah, di wood yard itu kayu-kayu gelondongan itu akan diubah menjadi chips. Jadi chips yang seragam, kemudian yang ditentukan ukurannya, itu nanti diproses di wood yard. Kemudian nanti dikirim ke unit fiber line atau pulp making untuk dimasak. Nah, setelah proses pemasakan, itu akan dihasilkan pulp yang belum ter-bleach atau belum diputihkan. Nah, kemudian dimasukkan ke bleaching area. Nah, kemudian dari sini dilanjutkan dengan proses screening atau proses penyaringan, pencucian, kemudian nanti dilanjutkan ke area paper mesin dan untuk dibuat menjadi produk kertas. Jadi dari bahan baku yang berupa kayu itu nanti diproses menjadi pulp atau bahan baku pembuat bahan baku untuk produk akhir kertas. Jadi pulp atau yang istilahnya bubur kayu itu merupakan bahan baku dari pembuatan kertas. Tapi itu adalah salah satu bahan bakunya. Nah, di sini kita dibagi area antara unit pulp, kemudian unit paper, dan unit utilitas. Jadi unit pulp memang dikhususkan untuk proses pembuatan pulp, jadi produknya adalah pulp atau bubur kayu. Nah, kemudian unit kertas adalah yang dikhususkan untuk produk pembuatan kertas. Nah, unit utilitas ini adalah unit pembantu yang mensupport unit pulp, kemudian unit paper. Jadi salah satu unit utilitas itu misalnya unit boiler, kemudian unit pengolahan limbah. Nah, itu adalah unit-unit yang membantu unit pulp dan unit paper. Nah, di sini adalah gambaran mengenai pabrik pulp. Jadi
Nah, di sini adalah aliran proses dari pabrik pulp. Jadi, mulai dari wood handling atau unit pengolahan kayu yang berupa gelondongan, dijadikan chips seperti yang tadi disebutkan, kemudian dialirkan ke unit fiber line, ini merupakan unit pulp, kemudian nanti dialirkan ke pulp dryer. Jadi akan dibentuk pulp lembaran. Nah, pulp lembaran inilah yang merupakan produk jadi dari pabrik pulp. Nah, kemudian nanti produk ini akan dikirim ke pabrik-pabrik yang memang memerlukan produk lembaran pulp. Nah, selain itu ada unit yang namanya Chemical Recovery Power Plant. Jadi di sini memang mensupport baik unit pulp maupun unit paper. Nah, kalau di sini Chemical Recovery Power Plant yang memang dikhususkan untuk pabrik pulp. Jadi dari wood handling, kemudian dari fiber line, pulp dryer, itu semuanya terkait ke Chemical Recovery Power Plant. Kemudian limbahnya juga bisa diolah kembali di unit Chemical Recovery Power Plant. Jadi untuk pemenuhan bahan kimia, kemudian energi supply, dan lain-lain. Nah, kemudian ini adalah pulp mill overview. Jadi secara keseluruhan pabrik pulp itu dimulai dari penyiapan kayu, jadi wood handling, kemudian jadi chips. Nah, di wood handling itu kita ada kulit kayu. Kan kulit kayu itu yang tidak terpakai. Nah, yang dipakai adalah kayu yang sudah dikuliti, kemudian dijadikan chips, kemudian dimasak. Nah, di sini kita lihat ada white weak black liquor. Nah, itu adalah hasil limbah dari pemasakan. Jadi, ketika proses pemasakan itu memerlukan white liquor atau larutan pemasak. Jadi, larutan pemasak itu bisa bermacam-macam. Jadi ada soda, kemudian ada yang craft, ada yang organosolv, dan macam-macam. Nah, nanti itu dihasilkan dari cooking adalah berupa brown stock. Jadi pulp yang masih berwarna coklat. Kemudian nanti itu dikirim ke unit screening, washing, dan MCO2. Jadi fungsinya untuk pencucian, dan kemudian kalau di MCO2 itu unit yang ditujukan untuk mengurangi penggunaan bleaching agent sehingga tidak terlalu besar. Jadi dia dapat mengurangi kandungan lignin dari proses pemasakan. Nah, kemudian black liquor-nya itu nanti bisa diolah kembali, kemudian bisa dimanfaatkan sebagai white liquor. Kemudian ada hasil knot. Jadi mata kayu yang tidak masak. Nah, itu bisa diolah lagi untuk dimasak di unit fiber line atau pada saat proses cooking. Nah, kita lihat di sini setelah proses pencucian jadinya brown pulp. Jadi pulp yang masih coklat. Nah, kalau kita ingin putihkan atau ingin meningkatkan derajat cerahnya, kita kirim ke unit bleaching. Nah, di unit bleaching ini ada beberapa chemical agent atau bahan kimia yang memang dipakai untuk proses bleaching. Jadi ada ClO2, kemudian NaOH, kemudian O2, SO2, atau PAC, atau polyacrylic. Kemudian ini nanti bleach pulp yang sudah diputihkan itu dikirim ke pulp mesin. Jadi untuk
dicetak dan dikemas akhirnya menjadi pulp kemasan. Pulp yang siap, pulp lembaran, pulp yang sudah siap kemas, kemudian pulp yang sudah siap kirim. Nah, di atas, di bagian atas itu adalah unit utilitas. Jadi unit utilitas yang mendukung unit pulp secara keseluruhan. Jadi kita lihat ada cooling tower, kemudian ada evaporator, ada recovery boiler, ada power boiler, kemudian ini semua daya unit utilitas yang nantinya akan membantu di proses unit pulp. Nah, kemudian yang di bawah itu ada lime kiln, kemudian recausticizing, dan ada pengolahan limbah. Nah, ini secara garis besar flow diagram dari pulp mill overview. Oke, kalau di sini nanti kalau yang mau bertanya nanti bisa di kolom chat itu bisa dituliskan, nanti akan dibacakan atau bisa langsung angkat tangan di raise hand. Nah, kemudian ini ada bahan baku. Jadi bahan baku yang digunakan untuk pembuatan pulp. Jadi secara basic serat itu dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses pembuatan pulp. Tetapi kita harus menseleksi, dibutuhkan seleksi hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah ketersediaan secara ekonomis. Jadi karena kayu atau serat itu sebagai substansi biaya yang paling utama. Jadi kalau kita bicara tentang sisi ekonomis, kita harus mempertimbangkan berapa bahan baku yang digunakan. Jadi berapa ton untuk menghasilkan produk pulp, berapa banyak. Kemudian ada jumlah fiber yang tersedia. Kemudian ini ditujukan untuk menentukan besarnya yield. Jadi ketika kita mendapatkan bahan baku kayu, kita harus tahu berapa persen serat yang tersedia dalam kandungan kayu ini. Jadi ketika itu kita bisa menentukan yield yang dihasilkan itu besarnya berapa. Kemudian tipe fiber yang tersedia. Jadi jenis serat yang tersedia itu untuk menentukan kualitas pulpnya. Jadi kalau kita mau buat produk, tentunya kualitas yang harus ditonjolkan. Nah, untuk menentukan kualitas ini, fibernya juga harus yang baik, selain dari faktor-faktor pendukung lainnya. Kemudian ada kemudahan dalam proses dan transportasi. Jadi ini menentukan besarnya biaya lain-lain. Jadi kalau bahan baku yang ditemukan itu mudah, kemudian prosesnya itu tidak terlalu banyak memakan biaya untuk produksi peralatan, kemudian transportasinya juga tidak memakan biaya yang terlalu banyak. Nah, itu yang pastinya yang akan kita pilih untuk dijadikan produk. Jadi hal-hal ini harus dikemas sehingga ketika kita membuat produk itu dapat hasil produk yang bagus, kemudian dengan harga yang terjangkau. Nah, kemudian ini ada proses pulping. Jadi proses pembuatan pulp. Jadi tujuannya adalah untuk memisahkan serat selulosa dari struktur kayu. Jadi seperti yang kita sama-sama ketahui, jadi serat yang diambil itu, yang mau diambil adalah selulosanya dari kayu. Jadi
selulosanya yang paling banyak itu yang pasti yang akan kita pilih. Jadi ini ada tipe dari pulp, prosesnya untuk membentuk jadi pulp, yaitu ada proses secara craft, ini yang paling banyak dipilih, kemudian ada secara mechanical, ada secara semi-chemical, ada sulfate, kemudian ada dissolving pulp. Nah, ini hasilnya berupa pulp. Jadi pulp itu adalah material serat yang komersial yang dihasilkan dari bahan baku. Jadi ada bahan bakunya kayu, kemudian ada bambu, bisa juga dari bahan baku non kayu, kemudian ada bagas atau material-material limbah yang bisa dimanfaatkan asal mengandung selulosa. Nah, proses pulping ini bertujuan untuk material-material serat yang bulky atau yang yang menumpuk itu menjadi serat-serat yang lebih kecil, Jadi ini ada 3 proses produksi, tapi sebelumnya ada beberapa proses. Jadi ada mechanical, chemical, dan semi-chemical. Nah, ini adalah gambar, jadi kayu yang berbentuk blok, sedangkan ini selulosa pulp yang sudah dimasak. Nah, ini adalah proses di mana proses yang dipakai adalah secara craft. Jadi yang paling sering dipakai, kemudian prosesnya bersifat alkalin, menggunakan bahan kimia alkali, kemudian bahan kimia yang dipakai Na2SO4, yang merupakan cooking liquor atau larutan pemasak, atau yang dikenal dengan nama proses sulfat. Nah, kehadiran dari selain Na2SO4, ada Na2S atau sodium sulfat, itu dapat membuat proses bleaching dari pulp itu menjadi lebih mudah dan kertas diproduksi memiliki kekuatan yang lebih baik. Nah, ini ada beberapa keuntungan. Jadi kekuatan kertasnya tinggi, kemudian variasi dari spesies kayunya itu bisa lebih banyak digunakan, kemudian lebih efektif untuk menghilangkan kotoran-kotoran seperti resin. Kemudian tapi ada kelemahannya, pulp yield yang dihasilkan rendah, itu lebih di bawah 50%. Nah, kemudian ini proses craft pulping flow chart-nya. Jadi ada chips, kemudian dikirim ke chipper bin. Jadi untuk dijadikan ukuran 2-5 cm chips yang sesuai ukuran. Kemudian nanti diproses ke digester tank. Jadi ini sebelum ke digester tank itu ada yang terbuang. Jadi seperti turpentin, seperti getah-getah yang dipunya oleh kayu, nah itu disisihkan terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan white liquor dari chemical recovery plant yang tadi, kemudian nanti dari digester tank itu hasilnya pulp slurry yang akan dimasukkan ke blow tank untuk dijadikan pulp. Kemudian untuk pulpnya nanti disaring untuk mendapatkan memisahkan antara wood knots, jadi mata kayu yang belum termasak,
atau sisa-sisa pemasakan yang belum jadi, kemudian nanti akhirnya jadi pulp. Nah, kalau ini adalah proses, deskripsi proses. Jadi ada tadi yang chipper bean. Jadi ini chips dimasukkan ke dalam alat yang namanya chipper bean. Jadi gelondongan-gelondongan itu potongannya itu dibawa ke chipper, di mana nanti ada yang namanya rotary disc yang memiliki pisau yang tajam, itu dapat mereduksi ukuran dari kayunya, jadi 2-5 cm chips. Nah, kemudian reduksi atau pengurangan ukurannya itu dilakukan untuk memaksimalkan masuknya bahan kimia atau white liquor. Jadi agar mudah masuk. Dan tujuannya nanti agar masaknya akan lebih cepat. Nah, kemudian ada digester tower. Jadi digester tower ini salah satu peralatan penting dalam unit pulping. Jadi ada yang dikenal dengan continuous digester. Jadi tingginya sekitar 25-30 meter. Jadi chips tadi itu dipanaskan dengan zat-zat yang mudah menguap dan gas-gas yang tidak terkondensasi. Kemudian nanti ada pengaturan suhu di dalam digester. Jadi pengaturan ini di mana larutan pemasak itu dikirim sebagai aliran samping dan disirkulasi melalui heat exchanger. Jadi heat exchanger itu alat pendukung. Jadi kalau kita kenal unit utilitas, nah heat exchanger adalah salah satu alat di unit utilitas. Nah, kemudian ada digestion, jadi proses pemasakan itu dilakukan dengan bebas untuk menghilangkan lignin dan kandungan-kandungan non-selulosa. Jadi biasanya proses pemasakan itu 1-1,5 jam dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, untuk menghindari kelemahan dari mekanis serat, chips yang didigester atau chips yang dimasak itu didinginkan dengan menggunakan black liquor yang sudah di-recycle. Jadi black liquor adalah hasil limbah, hasil samping dari proses pulping. Nah, kemudian temperaturnya itu disetel, di maintain 140 sampai 180 derajat Celcius dengan tekanan kira-kira 10 atm. Nah, jadi dijaga sampai 10 atm tekanannya. Kemudian temperatur di bawah itu dikontrol sampai 65 derajat Celcius. Ini di alat yang namanya digester. Jadi kalau istilahnya continuous digester, berarti produk kemudian bahan baku yang masuk di alat ini artinya berkelanjutan. Jadi nggak stop. Jadi ada bahan baku masuk, kemudian diproses, dimasak, nanti produknya ini langsung dikirim ke unit setelahnya. Tapi ada jenis-jenis digester lain seperti rotary digester. Nah, itu yang tidak berkelanjutan. Kemudian, nah ini ada beberapa alat yang kita lihat dalam flowchart pulping. Jadi ada blow down pulp. Jadi istilahnya aliran, jadi yang hasil dari proses. Valve itu apa? Jadi apa namanya tuh? Sejenis keran. Jadi keran ini tujuannya adalah mereduksi
tekanan dari aliran dari 80 atm sampai 1 atm sebelum masuk ke dalam blow tank. Jadi guna dari keran itu kan biasanya menurunkan tekanan. Jadi tekanan yang terlalu tinggi juga akan merusak proses dan mengganggu proses. Jadi kita perlu mengatur ada kontrol dari dari panas yang timbul. Jadi harus dikontrol. Nah, kemudian di blow tank itu ada pulp slurry, jadi lumpur pulp yang panas itu dialirkan ke blow tank. Kemudian panas ini untuk merecover bentuk dari steam. Jadi steam atau yang dikenal dengan uap. Nah, kemudian chips itu di preheat atau dipanaskan dengan steam yang sudah terrecover. Nah, kemudian ada alat yang namanya screens. Jadi untuk nanti pulp itu kan akan dipisahkan. Jadi untuk menghilangkan mata kayu tadi yang tidak masak, kemudian residu-residu yang tidak termasak. Nah, kemudian ini ada yang namanya alat series of filter. Jadi kalau kita ketemu filter itu berarti penyaring. Jadi pulp ini difilter untuk memisahkan antara limbahnya black liquor dari chemical recovery plant. Jadi yang kita dapatkan itu adalah padatan berupa pulpnya. Sedangkan limbahnya seperti mata kayu tadi yang tidak digunakan, kemudian limbah cairnya yaitu berupa black liquor. Nah, itu dipisahkan. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian black liquor ini juga bisa di-recycle ke dalam digester untuk chips yang untuk memasak chips di dalam digester. Nah, kemudian ini ada fungsi dari air panas itu ditambahkan untuk ke second filter untuk menghasilkan proses pemisahan yang lebih baik. Jadi dilakukan proses yang lebih baik, proses pemisahan, ada beberapa filter. Jadi untuk mendapatkan pulp yang memang benar-benar bisa diproses untuk ke unit washing, kemudian ke bleaching. Jadi mengurangi kerja di unit tersebut. Nah, ini ada beberapa produk yang dihasilkan. Ada kertas, kemudian ada juga wood and building material, kemudian ada tisu, ada kertas kemasan. Nah, ini beberapa produk yang dihasilkan. Oke, sampai ke produk akhirnya berupa kertas. Nah, jadi itu tadi sekilas tentang proses pembuatan pulp dan gambaran mengenai proses pembuatan pulp. Nah, kalau kita berbicara pulp, berarti kan itu masih berupa bahan baku untuk ke produk lain. Nah, yaitu kertas. Tapi produk akhir dari pulp
mill atau pabrik pulp itu adalah pulp atau bubur kayunya. Jadi kalau di paper making process ini ada gambaran mengenai sampai bagaimana dia jadi kertas. Jadi area woodyard sampai ke bleaching, kemudian nanti sampai jadi lembaran pulp, kemudian nanti masuk ke area stock preparation sampai ke paper mesin. Nah, ini nanti akan dicetak menjadi kertas. Kemudian ini ada unit paper mesin. Jadi untuk proses pembuatan kertasnya. Jadi kalau yang di atas itu ada bleach pulp, jadi bahan bakunya pulp yang sudah diputihkan. Kemudian ada broke pulp, jadi limbah juga bisa dimasukkan. Kemudian ada pewarna dan zat adiktif. Ini nanti akan diolah ke unit yang namanya wet end. Jadi sampai ke mesin cas. Nah, kemudian nanti ditampung di silo dan dialirkan ke head box, lalu sampai proses kalender dan akhirnya jadi kertas. Nah, kalau produksi kertas, jadi kertas itu berupa material sheet yang dibuat dari serat, itu dari ikatan-ikatan hidrogen, di mana proses basah, kemudian suspensi serat dan air itu dibuat dan kemudian menjadi sheet dan dikeringkan. Jadi proses pembuatan kertas itu umumnya dilakukan di paper mesin atau namanya Forerunner mesin, salah satunya. Nah, ini produksi kertasnya. Jadi ada pulp, kemudian ada makeup water, itu diolah di bitter, kemudian dialirkan ke Jordan, kemudian nanti dialirkan ke dryer sampai ke finish paper. Jadi yang berupa gulungan, kemudian nanti gelondongan, kemudian dikemas di finishing department namanya. Jadi sampai ke kertas yang kita suka pakai. Jadi ada yang kertas A4, kemudian ada kertas tulis. Nah, itu adalah produksi kertasnya. Jadi ini ada beberapa alat yang dipakai. Jadi misalnya bitter. Nah, kalau bitter ini, jadi secara mekanis itu mendisintegrasi serat pulp menjadi kertas dengan kekuatan yang kuat, kemudian seragam, kemudian densitasnya itu juga ditentukan. Nah, kemudian alat ini mengandung metal blades, jadi putaran yang berbahan logam dengan drum yang berotasi. Nah, kemudian ini ada fillers, jadi alat pengisi. Jadi yang fungsinya adalah meningkatkan derajat cerah, kemudian fleksibilitas, ada softness, kelembutan, berat, dan pewarna. Ini juga bisa ditambahkan. Kemudian ini ada jenis refiner, jadi alat namanya refiner. Alat ini berbahan logam juga. Kemudian pulp itu dibentuk ulang, kemudian dibentuk serat dan didispersikan. Selanjutnya tadi ada proses yang namanya web forming, jadi 99,5% air,
yang terkandung di dalam slurry atau lumpur fiber itu dibuat untuk menjalankan belt dengan kecepatan 50 meter per menit atau 500 meter per menit. Kemudian pulp fiber itu diatur menjadi bentuknya jaringan, kemudian air itu di drainasi dengan gravitasi. Nah, ada gerakan-gerakan untuk shaking motion atau gerakan digoyang untuk menyediakan interlocking dari serat agar menghasilkan serat yang lebih baik. Kemudian ada white water. Jadi di web forming itu ada white water yang dikolektifkan dan digunakan kembali untuk air proses. Nah, kemudian di unit paper itu ada yang namanya pressing. Jadi ini untuk menghilangkan air, kandungan air dengan alat pressure roll. Kemudian ada yang namanya watermark roll dan suction roll. Jadi kandungan air yang dikurangi itu sekitar 60-65% air. Kemudian ada proses pengeringan. Jadi tambahan air ini dihilangkan dengan roll yang lebih smooth, kemudian dan uap dari drying roll. Jadi ada proses pengeringan kertas. Jadi air ini direduksi 60-65% atau bahkan 5-6%. Jadi sangat banyak air yang direduksi. Kemudian ada proses finishing. Jadi di sini kertas dilalui ke proses calendering roll, kemudian untuk memproduksi kertas yang smooth, yang halus. Jadi di calendering roll itu fungsinya untuk meratakan permukaan kertas. Jadi kertasnya biar lebih halus. Jadi ini biasanya dalam bentuk gulungan yang besar. Oke, untuk materinya Ibu sudahi. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, Ibu kembalikan ke Hasan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Rahma telah menjelaskan materinya. Sebelum kita ke sesi pertanyaan, mungkin saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang dari umum, silakan untuk mengisi absennya yang telah saya share linknya tadi. Nah, untuk kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, yaitu anggota industri pulp, yang mana telah dijelaskan oleh Bu Rahma tadi. Industri pulp ini yaitu untuk mengubah bahan baku kayu, yaitu serat yang akan dijadikan pulp. Nah, pada tahun 1880 terjadinya pergeseran yang awalnya pulp itu dibuat dari kain katun, lalu diubah menjadi kayu sampai sekarang. Dan bahkan untuk sekarang ini ada inovasi baru yang pembuatan pulp ini bisa dibuat dari non-kayu. Namun untuk pabrik besar seperti Sinarmas sekarang masih menggunakan kayu sebagai bahan baku utama. Nah, pabrik pulp ini yaitu sebagai mengubah bahan baku kayu seperti kayu, kain menjadi pulp, dan juga pabrik kertas yaitu untuk mengubah pulp menjadi kertas. Jadi untuk overview pulpnya yang sudah dijelaskan dari woodyard yaitu chip akan di cooking, kemudian di screening, dan juga di bleaching, sehingga akan dioperkan lagi ke pulp dryer, sehingga menjadi lembaran pulp. Nah, kemudian proses yang paling banyak digunakan untuk proses cooking, yaitu menggunakan proses craft,
di mana 68% hasil selulosanya digunakan, dan menggunakan bahan kimia alkali proses sulfat, yaitu Na2SO4 dan juga Na2S. Keuntungan dari proses scrap ini yaitu kekuatan kertasnya tinggi, spesies variasi kayu masih bisa digunakan, dan kerugiannya yaitu pulp yield yang dihasilkan rendah. Mungkin itu saja yang saya dapat yang telah dijelaskan oleh Bu Rahmat tadi. Nah, untuk teman-teman, apabila ingin bertanya, silahkan ketik di room chat. Ingin bertanya, nanti akan saya pilih 3 penanya terlebih dahulu yang duluan. Dari sekarang, silakan apabila teman-teman ingin bertanya, silakan ketik dulu di room chat dan akan saya pilih penanya yang duluan. Terima kasih. Oke, ini tadi ada yang dari luar juga ya? Iya, Yang ada Bu. Ada apa tadi dilihat? Iya, Bu. Yang dari luar, ini dari SMA yang memang jurusannya itu udah pernah dikasih gambaran tentang pulp dan kertas, atau memang benar-benar baru, atau seperti apa? Kalau saya sih jurusan IPA, Bu. Jadi saya kayak mau nambah-nambah pengalaman gitu aja. Iya, ini dari siapa, Regina ya? Iya, Bu. Dari mana asalnya? Asalnya dari mana? Dari SMA mana? SMA Negeri 2 Tualang, Bu. Lokasinya di Perawang. Oh, di Riau. Perawang. Berarti kalau nanti ini daftar juga di TPP ITSB di Perawang, IKPP Perawang. Iya, Bu. Oke, jadi tadi sekilas gambaran mengenai materi atau perkuliahan di pulp dan kertas itu seperti itu. Jadi kalau ini kan untuk awal memang ditujukan untuk mahasiswa TPP 2016. Jadi mungkin TPP 2016 sudah udah sangat paham dan familiar mengenai industri pulp dan kertas. Kalau dari Regina sendiri tertarik ke pulp dan kertas itu karena memang mau jadi karyawan di KPP Perawang, atau seperti apa? Kalau saya sendiri sih, Bu, karena itu kan program beasiswa Sinarmas APP itu kan, Bu. Iya. Jadi katanya setelah dari kuliah ITSB kan ditawarkan kontrak kerja 8 tahun di perusahaan Indah itu, Bu. Jadi sih karena rumah saya di Perawang, jadi saya tertarik gitu, Bu, untuk kerja nantinya di Indah Kiat gitu sih, Bu. Oke, ini ada beberapa dari 2016 yang dari Indah Kiat Perawang ya. Ada Fani ya, Van. Ada Fani, kemudian ada Wahyu ya. Ada, Bu. Ya. Jadi Jadi mungkin nanti dikasih informasi terkait setelah kuliah di TPP itu seperti apa, kemudian ada kerja prakteknya, ada magangnya. Nanti sebentar lagi TPP 16 akan penempatan di masing-masing industri. Seperti itu. Oke. Kalau dari TPP 2016, materinya mungkin sudah pernah diterima atau yang memang mengambil fokus tentang pulp. Ada beberapa tugas akhir yang
terkait tentang pulp, jadi terutama di Lontar, kemudian IKPP Perawang, yang terkait dengan ini, atau kalau tadi yang tentang kertas, ada yang ditempatkan di beberapa unit kayak paper mesin. Jadi mungkin sudah tergambar bagaimana industri pulp dan kertas secara keseluruhan. Kemudian kemarin ada beberapa yang mengambil tentang fokus tugas akhir, tentang neraca massa, tidak hanya di unit pulp, tidak hanya di unit kertas, tapi di unit utilitas. Nah, itu ada beberapa tambahan-tambahan baru yang kita punya, sehingga variasi dari tugas akhir kita nanti beragam. Kemudian mungkin kalian sudah pernah mendengar juga, penempatan di masing-masing industri itu yang paling dibutuhkannya apa sih gitu. Kalau misalnya di Perawang, di unit apanya? Di unit pulp-nya. Kemudian kalau di Ciwi Kimia, yang paling banyak dicari itu dari posisi apa? Dari unit mana nih yang paling banyak? Nah, itu menjadi titik tolak nanti untuk kita ke depannya. Berarti mahasiswa ini harus diarahkan ke unit-unit yang memang benar-benar dibutuhkan. Kemudian nanti di dunia kerja juga, ketika kalian sudah ditempatkan, seperti Ibu bilang, kemarin sempat menguji dari sidang untuk Andi, jadi ilmu yang kalian punya itu seperti Pak Rifai dari Oki itu juga sampaikan, jadi tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Jadi tetap dibawa kira-kira yang mana nih yang berkaitan dengan penempatan sekarang. Ada nggak yang berkaitan? Kalau misalnya tidak ada, apa nih yang bisa dipelajari, kemudian kaitannya dengan mata kuliah yang dulu itu apa? Kemudian di sisi lain, tidak hanya dari segi ilmu, gimana kita mampu berkomunikasi, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kemudian attitude, jadi tingkah laku, perilaku. Nah, itu juga menjadi hal yang perlu kita tanamkan. Jadi ketika kita ditempatkan di lingkungan yang baru, kita udah merasa punya ilmu yang selama 4 tahun kita punya. Tapi di lingkungan baru, walaupun memang kita merasa kita tahu, tapi mungkin saja ada beberapa poin yang bisa kita serap. Jadi belajar dari orang-orang yang walaupun background pendidikannya di bawah kita, tapi mereka punya pengalaman lebih banyak dan lebih dulu dari kita. Apa nih yang bisa diserap? Apa yang bisa diambil dari mereka? Dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka sampai mereka bisa kasih ilmu yang mereka punya. Kemudian dari segi menyampaikan pendapat, kemudian ikut rapat, kemudian nanti pas waktu di dunia kerja ada orang-orang yang berprestasi. Nah, itu akan terus berkembang, akan terus berlanjut. Jadi tidak hanya di kuliah, kalian mengejar nilai, kalian mengejar ilmu, tapi nanti di dunia kerja juga seperti itu. Mengejar ilmu, mengejar koneksi, kemudian mengatur waktu, bagaimana caranya menyelesaikan pekerjaan yang memang jadi tugas kita, kemudian tugas tim, dan dan bagaimana tetap produktif.
dan berprestasi ketika kerjaan yang dilimpahkan itu banyak. Jadi tidak menutup nanti kemungkinan kalian berprestasi tidak di dunia pendidikan, tapi di dunia kerja. Yang seperti kita lihat alumni-alumni kita, ada yang nanti ada kalau di Pindo Daily ya, salah satu mail 10 karyawan terbaik. Itu kan ada penilaiannya. Penilaiannya dari segi apa nih? Dari segi attitude kah, kemudian kehadirannya kah, atau kinerjanya. Itu semuanya dinilai, semuanya dirangkum. Jadi seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Atau ada yang mau berbagi cerita tentang bagaimana setelah melewati dunia perkuliahan, kemudian nanti akan ditempatkan. Ada yang beberapa yang sudah juga melewati sidang. Ada yang, nah itu Regina itu ada raise hand ya. Itu ada yang mau bertanya juga, Bu, saudara Iya. Adi. Boleh, silakan. Silakan siapa dulu? San? Adi Tuan, Bu. Ya. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Sebelumnya mohon maaf, bisa dibuka di slide yang di digester, Bu. Yang di tower digester kalau nggak salah tadi. Tower digester. Ini ya? Ini? Ini ya, Di? Bentar, Bu. Ah, iya, Bu, benar. Ya. Yang bagian ini, to avoid mechanical weakening of fibers, itu kan black liquor digunakan untuk mendinginkan chips, ya, Bu, ya? Nah, itu maksudnya gimana, Bu? Saya masih kurang ngerti. Kalau saya kan, black liquor kan ya harusnya kayak dipisahkan gitu, atau mungkin malah dipisahkan ya, benar dipisahkan. Tapi di sini kan digunakan kembali gitu. Ini maksudnya diubah dulu menjadi white liquor atau bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Adi. Ya, jadi ini kan untuk mencegah dari serat yang kekuatan mekanisnya rendah. Jadi chips yang ada di dalam proses digester, alat digester, itu didinginkan kembali dengan black liquor yang memang sudah di-recycle. Jadi black liquor yang hasil pengolahan itu kan diolah ke recovery boiler. Kemudian ada alat evaporator, dinaikkan lagi suhunya sampai masuk ke recovery boiler, kemudian jadi green liquor, kemudian white liquor. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam digester tower. Nah, tentunya ketika white liquor yang murni dengan black liquor hasil olahan, kan itu akan mempengaruhi ke kekuatan seratnya. Jadi bagaimana caranya pencampuran ini masih mendapatkan kualitas serat yang mumpuni. Jadi mekanis seratnya itu tidak terlalu turun jauh gitu. Jadi yang dimaksud dengan recycle black liquor-nya memang recycle black liquor yang sudah diolah menjadi white liquor. Gitu, Di. Oh, iya, Bu. Saya kira kayak black liquor-nya gitu kok dimasukin lagi ke digester kan
Nah, Kalau jadi ini dia yang sudah dalam bentuk white liquor ya, Bu, berarti ya? iya betul, iya Nah, olahan. terus tadi Ibu bilang, kan Ya, nanti waktu pencampuran antara white liquor yang murni dengan yang hasil olahan ini kan bisa kayak berpengaruh gitu kan, Bu. Nah, ya, setahu saya kan juga sebagian besar ya memang menggunakan white liquor dari hasil recycle ini, Bu, ya. kalau di digester gitu kan. Nah, kira-kira pengaruhnya tuh seberapa besar gitu, Bu? Maksudnya antara tadi kan misalnya perbandingan white liquor yang murni kata Ibu tadi dengan white liquor yang hasil dari recycle ini, Bu. Ya. Jadi kalau kita misalnya mengolah pulp dengan white liquor yang memang murni, itu kan hasil produknya bisa 80-100% atau di bawahnya. Nah, ketika sudah jadi olahan, eh, tentunya ada campuran dari bahan pengotor ya. Jadi black liquor kan apa namanya tuh setelah diolah jadi green liquor, kemudian jadi white liquor, itu kan persentasenya kan turun. Iya. Nah, tapi sebelum ke recovery boiler itu kan ada proses peningkatan suhu. Nah, proses peningkatan suhu biar apa ya? Biar bisa diolah di recovery boiler. Jadi kan dinaikin lagi nih, ditambah lagi kan, ditambah Iya. lagi suhunya. Jadi untuk mendapatkan konsentrasi yang sesuai. Nah, kalau ditanya berapa persen pengaruhnya, itu nanti diukur sesuai ketika misalnya white liquor 100%, terus kandungan white liquor yang hasil olahan dari recovery boiler itu 90%, oh berarti ada selisih 10%. Kemudian dicek, diolah di pulp, dicek. Nah, hasil pulp itu kan ada misalnya bilangan kapanya berapa, kemudian pH-nya berapa. Nah, kita lihat dari bilangan kapanya aja. Bilangan kapa yang dihasilkan itu bisa jadi mendekati, tapi bisa jadi ada perubahan sedikit. Jadi kalau misalnya ditanya berapa persen ke perbedaannya, jadi tergantung white liquor dari pengolahan itu berapa kali, kemudian berapa persen sih kandungan white liquor yang dimasukkan ke dalam digester. Gitu. Oh ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Tapi kan prosesnya recycle dan continuous ya. Tentunya produk yang dihasilkan maunya kita kan sama kan dengan hasil produk awal. Nah, tapi ketika mau dihasilkan produk yang sama, tapi kalau misalnya hasil recycle, kan berarti harus nambah nih, misalnya white liquor yang dihasilkan konsentrasinya harus dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan yang awal. Kan gitu. Karena udah 2 kali proses. Apalagi kalau misalnya 3 kali proses dan seterusnya. Gitu. Baik, Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Yang lain, tadi ada yang tunjuk tangan. Yang tadi selain Adi, ada Regina ya, San? Iya, Regina tadi, Bu. Ya, boleh. Silakan Regina, mau bertanya? Iya Bu, saya mau bertanya tentang itu Bu, jenis kayu untuk produksi kertasnya Bu. Apakah misalnya kan kalau kayu yang biasa pohon ataupun pohon yang biasa digunakan untuk produksi kertas itu kan Bu, kayu akasia kan Bu. Apakah jenis kayu berpengaruh pada produksi atau kualitas pembuatan kertas tersebut? Soalnya kemarin kan Bu, saya lewat dari PT Indah Kiat, itu ada penanaman pohon eukaliptus. Nah, apakah
perbedaan dari jenis kayu tersebut berpengaruh atau berdampak pada kualitas pembuatan kertas tersebut, Bu? Itu saja, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Eh, Ibu akan coba menjawab. Jadi kalau bahan baku itu dari jenis kayu itu ada bermacam-macam. Jadi yang seperti Regina sebutkan dari akasia. Akasia pun ada jenisnya akasia carpa, kemudian akasia mangium, kemudian ada juga eukaliptus. Jadi kebetulan itu ada yang buat tugas akhir tentang itu. Putra ya, Put ya. Putra ada hadir? Iya, Bu, iya. Ya. Nah, itu dia neliti bagaimana pengaruh penggunaan ketiga bahan baku itu terhadap kualitas pulp yang dihasilkan. Jadi tentunya pasti ada perbedaan. Jadi untuk akasia mangium, kemudian eukaliptus, akasia carpa, itu ada perbedaan. Kemudian ada yang namanya kayu pinus. Jadi ada jenis hardwood, ada yang jenis softwood. Jadi kayu yang keras, ada yang softwood. Itu juga menghasilkan kualitas pulp yang berbeda. Atau bisa dicampur, jadi antara hardwood sama softwood. Atau akasia mangium dengan akasia carpa juga dicampur. Eukaliptus dengan akasia mangium dicampur. Nah, itu semuanya bahan bakunya nanti dicek kualitas pulp yang dihasilkan seperti apa. Selain bahan baku, prosesnya juga berpengaruh. Jadi proses apa yang dipilih untuk pemasakan pulp, kondisi operasinya, seperti itu. Oke, Regina. Atau Putra mau nambahin, Put? Silakan, Put. Oh iya, Bu, mau nambahin dikit, Bu. Kan setiap kayu itu kan memiliki karakteristik masing-masing. Nah, berdasarkan tugas akhir yang Putra kerjakan itu kerapatan dari masing-masing kayu itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pulp. Jika disamakan proses pemasakannya, misalnya pada proses pemasakan dengan menggunakan suhu yang sama, tapi dengan berbeda bahan baku. Nah, itu pasti akan menghasilkan kualitas pulp yang berbeda, karena setiap kayu tersebut memiliki karakteristik masing-masing, tergantung jenis kayu dan juga penanaman dari kayu tersebut. Misalnya penanaman di Perawang, penanaman di Oki, penanaman di Aceh itu pasti berbeda, menghasilkan kayu yang berbeda-beda pula. Nah, berdasarkan tugas akhir saya yang saya kerjakan kemarin, itu untuk jenis akasia mangium itu memiliki kerapatan yang tertinggi dibanding dengan eukaliptus. Jadi hasil yang kualitas pulp yang dihasilkan untuk akasia mangium itu memiliki kappa number yang paling tinggi di antara yang lain, karena kan kerapatan dari akasia mangium itu tinggi. Jadi pada saat proses pemasakan, penetrasi pada cairan daripada cairan white liquor untuk berdifusi ke dalam chip itu akan sangat sulit, sehingga proses pemasakan tersebut akan berjalan kurang sempurna jika dilakukan perlakuan pemasakan yang sama dengan ketiga bahan baku tersebut. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Regina, mungkin udah bisa jadi Bu, ya misalnya kayak kertas tisu dengan kertas HVS itu jenis pohonnya itu udah berbeda lagi ya, Bu? Ya, bisa saja sama, tapi nanti prosesnya yang berbeda. Jadi kalau misalnya buat kertas ada ke paper mesin, nanti kalau tisu kita larinya ke pabrik tisu pengolahannya. Tapi bahan bakunya nih bisa saja sama. Jadi dari pabrik pulp tadi kayak yang berupa lembaran, nanti itu dikirim ke pabrik kertas, kemudian ada ke pabrik tisu untuk diolah.
Jadi kalau ke tisu nanti ada yang namanya Yankee mesin Yankee dryer. Kalau di kertas ada paper mesin. Jadi perbedaan prosesnya. Kalau Oh, ada, Bu. tisu kan dari segi ketebalannya aja itu kan dibanding kertas kan lebih tipis ya. Iya, Bu. Nah, berarti nanti kita untuk dapat hasil produk setipis itu gimana caranya? Gitu. Dengan bahan baku yang sama gitu. Oke, ada lagi? Kita sampai ya sama-sama sampai jam 11.30 ya kurang lebih. Nanti untuk 2016 jangan lupa absensinya di e-kampus. Nanti setelah perkuliahan aja selesai baru bisa absensi. Oke. Ini yang satu tadi dari mana masih ada ya? Satu lagi dari mana? Selain Regina ada Ahmad Diki ya? Ahmad Diki masih ada nggak? Ahmad Diki atau Andre Luki ya? Ahmad Diki. Ahmad Diki. Ahmad Diki dari mana ini? Saya dari SMK Mojokerto. Oh, dari Mojokerto. Berarti dekatnya di Cilikimnya ya? Iya. Oke. Berarti daftar juga di TPP ITSB ya? Iya. Ikut yang beasiswa APP ya? Iya, iya. Oke. Jadi nanti selain teknologi pulp, kita punya mata kuliah teknologi kertas. Nah, itu teknologi kertas, jadi pembuatan kertas yang lebih detail itu nanti bisa di sana. Kemudian nanti kita juga mengundang pembicara-pembicara dari industri terkait dengan materinya. Jadi kalau yang mau bergabung, kalau TPP 16 kan memang wajib, kemudian kalau yang lain yang ingin bergabung, silahkan daftar di web yang udah dikasih. Gitu. Kalau absensi sudah semua ya, San? Tadi udah dikasih tahu, Bu. Itu Ya. kayaknya udah. Ya, buat Regina sama Ahmad Diki nanti wajib isi absensi yang dikasih di link, nanti biar dapat sertifikatnya. Jadi nanti ada sertifikat tiap pertemuan, terus kalau misalnya memang itu kan kita ada 12 kali pertemuan, jadi kalau misalnya memenuhi syarat, ikut ujian, terus nanti nilainya bagus, nanti kita kasih sertifikat kelulusan untuk mata kuliah teknologi pulp. Ada juga yang teknologi kertas. Nanti di situ akan dikasih nilainya. Gitu. Oke. Ada lagi, San, yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada, boleh kita akhiri saja. Nggak ada lagi, Bu, kayaknya. Ya, oke. Silakan ditutup aja, San. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti kuliah daring bersama Teknologi Pengelolaan Kertas ITSB. Semoga apa yang telah diterima hari ini dapat kita cerna dan juga dapat ilmunya bagi kita semua. Mungkin itu saja dari kami. Saya sebagai moderator juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata
kepada Allah, pada sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kasih Bu. Bu Rahman. Ya, sama-sama. Ketemu lagi nanti di hari Kamis ya. Iya kayaknya Bu. Ya, oke. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, makasih Bu. Ya. Bu. End meeting ya.